Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kenal yang namanya setan nggak? Lihat jarinya pas banget. Salah lagi aja tuh. Mending nggak usah pakai tangan lah. Ibu kenal yang namanya setan? Adik-adik tahu nggak yang namanya setan? Yang mana? Ini dia. Seringkali kita suka keliru. Begitu bicara setan atau ngobrolin setan, yang ada di benak kita, otak kita yang tercipta mukanya hancur. Ini berdua kenapa sih? Ini ceramah pas banget sama lu, Din. Setan kena, muka hancur kena. Gue gak ngomong lu nih. Bukan udah. Lu merasa aja hanya kena. Bicara setan tinggi gede, ada calingnya, kepalanya botak. Nah, ini. Kenapa? Tinggal saya cariin caling dua ntar. Tuh, gua nggak nyindir siapa-siapa ya. Gua nggak nyindir siapa-siapa. Ya Allah, maaf Allah, kau tahu saya nggak nyindir siapa-siapa ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ustadz bilang botak. Mana kan nggak ada. Atau ketika kita bicara setan, kecil, mungil, imut, namanya tuyul. Padahal itu semua adalah gambaran yang keliru. Orang sibuk nyari setan di pohon gede. Lu jangan lewat situ lu, angker. Kenapa? Ada setan Udin. Emang saya takut-takutin asal naruh anjak saya makan. Lah setan dimpanin. Ini bukan lu, kenapa lu doang? Suka kegeeran lu. Jangan lewat zona lu, kuburan. Suka ada kuntilanak nampakin diri. Di kuburan mah tempat orang meninggal. Kalau mau nyari setan jangan jauh-jauh. Nih setan. Emang yang namanya jari tuh nggak boleh sembarangan nunjuk ya? Makanya jangan setunjuk-tunjuknya, Tan. Berarti kita bertiga setan. Cocok? Enggak ah. Kemudian dari mana kita bisa ngelihat setan? Sebelum kita ngomongin bagaimana ngelihat setan, pertanyaannya sederhana. Adik-adik, setan punya tangan nggak? Punya. Setan punya kaki nggak? Setan punya kumis nggak? Mesti di sini. Yang jelas bukan itu. Lidah lu kenapa keluar? Setan itu nggak punya tangan, setan nggak punya kaki, setan nggak punya kemaluan. Yang punya tangan siapa? Manusia. Yang punya kaki, yang punya kemaluan, manusia. Setan itu kelihatan pada perilaku. Perilaku syaitan asbab tergoda oleh setan karena tidak punya pendirian. Inilah pentingnya pendirian dalam hidup. Kadang-kadang kita suka bingung melakukan sesuatu, begitu dilakukan tetangga ngomong, akhirnya berhenti ngelakuin. Kebetulan yang ngomong tetangga sebelah kiri. Begitu kita melakukan sesuatu lagi, ternyata tetangga di kanan ngomong juga. Kita berhenti. Terus kita mikir lagi apa yang mesti kita lakukan. Oh, ketemu ide, ngomong lagi. Tetangga di depan ngomong, berhenti lagi. Ini namanya orang nggak punya pendirian. Ini ada cerita nih. Kalau ada sosok manusia namanya diabadikan di dalam Quran, biasanya ada dua. Kalau dia tidak manusia taat, dia adalah manusia durhaka. Contoh manusia durhaka yang disebut dalam Quran apa aja? Ada yang tahu nggak? Gua kasih hadiah nih. Maju sini, cepetan. Namanya siapa? Fadilah. Fadilah. Wow. Masa nama Romlah? Ayo sebutin siapa? Manusia durhaka di dalam Quran siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ada Qurannya nggak? Di dalam Quran disebutin bagaimana bunyinya? Tabat. Tabat yada abi lahabin wa tab. Terus? Cakep. Saya selama mendalam waktu Muhammad dan fi dengan zuri masa. Shadaqallahul cakep. Ya udah. Nih, 50.000. Ya, itu buat jawaban Abu Lahab.
Ini buat baca Qur'annya tadi. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Udah jangan lewat situ, jangan lewat situ, jangan lewat situ, jangan lewat situ. Tonton. Udah lu kenapa sih anak kecil lu biarin? Ridoin aja sih. Dan bocah jadi kasih, saya nggak dikasih-kasih. Ya, Din Pan lu udah digaji sebulan, Din. Kagak boleh iri sama rezeki orang. Anak kecil musafir juga. Yang cantik bermasalah, yang jelek bermasalah. Ngapa negong emas itu ya? Sekarang kita tinggal di alam apa? Alam dunia itu alam yang apa? Alam dunia itu alam yang banyak masalah. Maaf sayang, cakep, pinter, kecantikan tidak bisa menyembunyikan seseorang dari masalah. Yang cantik bermasalah, yang jelek bermasalah. Ngapa negong emas itu ya? Ini cari kan tahu, nggak usah dibohongin. Yang cantik bermasalah, yang katanya menurut dia tidak cantik, yang katanya menurut dia tidak cantik. Padahal ciptaan Allah semuanya cantik-cantik. Hanya kita yang merasa diri kita tidak cantik. Makanya jangan keseringan ngaca. Kadang-kadang suka sakit hati sama kaca. Sering sakit hati sama kaca, kita ngeliat kaca akhirnya sakit hati. Ya Allah, gue jelek amat. Akhirnya sekarang Allah yang disalahin tentang perkara wajah. Padahal Allah sudah gambarkan, ukuran wajah bukan jadi satu jaminan kebahagiaan. Ukuran wajah bukan satu jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah apa? Ketika kita paham bahwasanya di dunia ini adalah kita tugasnya untuk mencari kebahagiaan apa? Kebahagiaan di yaumil. Kita disuruh cari bekal, Bu. Ya, itu ada di dalam surat Al-Hasyr. Lu ngapain begini? Hah? Begini ngapain? Suatu pertanyaan yang bagus. Ada cerita, umumnya katanya ini cerita seorang sahabat yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu orang yang kulitnya hitam. Pas. Tapi nggak kayak gini. Nggak kayak gini. Enggak, dia abu-abu. Hitam kulitnya, tapi perkataannya penuh dengan cahaya. Apa maksudnya? Penuh dengan hikmah, mengandung makna. Subhanallah. Sekali waktu Luqmanul Hakim bersama putranya mau pergi ke satu daerah, naik kuda. Pertama ini kuda, yang naik anaknya. Yang mau jadi anak siapa? Jadi anak, ini jadi bapak. Bapak kuda. Ini anak, ini Kuda. Bapak. Iya bapak. nah. Ini kuda dinaikin sama anaknya, kemudian bapaknya yang nuntun lewat satu daerah. Tiba-tiba di kampung itu ngomong apa? Tuh, contoh anak yang kurang ajar sama orang tua. Bapaknya disuruh narik kuda. Bapaknya aja pakai mau. Ya ini kan ceritanya begitu, Din. Lu tinggal terima aja, susah amat sih. Ya. Akhirnya posisi pindah. Sekarang anaknya yang nuntun, bapaknya yang naik. Diikutin dong omongan orang kampung itu. Lewat lagi di satu kampung, ternyata orang kampung itu punya pikiran dan pandangan yang tidak sama dengan kampung sebelah. Dia bilang apa? Tuh bapak keterlaluan, masa anak masih kecil yang seharusnya disayang malah disuruh narik-narik kuda. Bapaknya enak-enak aja naik di atas kuda. Bapak apaan kamu itu? Masa anak disuruh nuntun? Biarin anak yang jelek ini. Terus kan gimana kan? Akhirnya setengah kesel, mereka dua-duanya naikin kudanya. Kuda kecil ditaikin dua-dua. Lewat satu kampung, ketemu lagi yang komentar. Mereka bilang apa? Itu bapak sama anak keterlaluan, tidak berperi kebinatangan. Masa kuda begitu kecil dinaikin dua orang? Dasar nggak punya pikiran tuh bapak sama anak. Naik salah, kagak naik salah. Akhirnya saking keselnya apa? Ini kuda kakinya diikat, dipanggul sama tuh bapak. Jual kali ya, udah.
Lewat satu kampung, tuh orang kampung bilang apa? Tuh, lihat orang gila. Masa kuda dipanggil sama manusia? Akhirnya mereka berhenti di satu tempat. Bapaknya bilang apa? Wahai anakku, coba lihat. Apapun yang kita lakukan akan terus menuai komentar dari manusia. Lakukan apa yang menurut kamu yakin itu benar. Kemudian kamu istiqomah dengan perbuatan kamu. Jadi kalau kita kebanyakan dengerin orang, mah hidup jadi susah. Tapi bukan berarti kita nggak mau dengerin orang. Yang dimaksud di sini adalah apa? Bukan kita tidak peduli dengan lingkungan yang memberikan komentar, tapi yang terpenting adalah apa? Sikap, perbuatan, ucapan berkiblat kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena insya Allah ketika perbuatan, ucapan sesuai dengan Quran dan Sunnah, yakin kalaupun ada yang komentar, tidak lain yang berkomentar adalah orang yang